Duh, kuat nanjak gak nih ya? Waduh, jembatan putus. Mobil nggak bisa lewat dong ya? Kacau. Masa sih di sini nggak ada sinyal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gue doakan agar teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Kamis 21 September tahun 2023, gue mau coba refreshing sejenak ke luar kota. Agak jauh sih, tapi nggak nginep ya, alias tektok aja. Tujuan hari ini gue akan menuju Geopark Cileteh. Yuk, bismillah, kita nikmatin perjalanannya. Ini kita cepat-cepat aja ya, lewat Bogor Kota, Baranang Siang, Ciawi, lalu lurus ke arah Sukabumi. Ini jembatan masih putus ya, jembatan Cikretek yang putus akibat longsor akhir Februari silam. Sekarang hanya motor yang diperbolehkan lewat, dan lagi ada upaya rekonstruksi dari pihak PUPR nih. Jadi mobil nggak bisa lewat dulu dan harus masuk pintu tol apa tuh ya tadi, tol Ciawi kali ya. Ya pokoknya tol sebelum komplek perumahan Rancamaya lah. Nah ini nanti keluar tolnya nanti di sini di pintu tol Caringin. Masya Allah, pemandangan Gunung Salak cakep banget. Lanjut lurus lagi ya. Ini tulisan selamat datang di Kabupaten Sukabumi. Di lampu merah apa nih ya? Exit tol Cigombong. Sehabis pasar Cibadak ada pertigaan nih. Kita langsung belok kanan aja ya. Kalau lurus mengarah ke kota Sukabumi. Dari pertigaan ini kita lurus aja, ikutin jalan. Untuk perjalanan hari ini gue berangkat agak siang ya. Berangkat sekitar jam 10 tadi. Gue start dari daerah Sawangan Depok, terus lanjut lewat Parung, Tanah Sereal atau Jalan Sol Iskandar, yang atasnya ada jalan tol tuh, lalu masuk Bogor Kota. Nah tadi pas di daerah Parung gue juga isi bensin Pertamax 80.000 full, mantep banget tuh, dengan harga per liternya di Rp13.300 di bulan ini ya, bulan September 2023. Lumayan juga ya naiknya. Bulan kemarin atau di Agustus 2023 harganya masih Rp12.500 per liternya. Jalanan mulai keriting nih, tapi justru ini jadi kesukaan gue ya, nikmatnya jalan sendirian, karena emang gue suka jalan sendirian gitu. Apalagi ini kan hari Kamis atau weekday ya, nikmat banget jalan di weekday gini, nggak begitu rame. Gue ucapin makasih buat para bos di kantor yang fleksibel dan jaga kesehatan mental pegawainya agar terus happy. Ya para bos udah ngizinin gue buat cuti ya, cuti buat touring nih. Oh ya nggak lupa
gue ucapin makasih juga buat partner atau tim kerja gue yang udah bantu backup kerjaan gue. Touring sendirian bukan berarti gue nggak pernah touring rombongan ya. Beberapa kali gue pernah touring rombongan. Ya enaknya gitu, nggak sepi, alias rame, ada temen ngobrol. Dan selalu ada aja cerita lucu. Kayak tempo hari tuh temen gue kuncinya pura-pura hilang dan terpaksa towing pulang ke Jakarta. Pas beberapa hari kemudian akhirnya terungkap tuh kalau kunci sebenarnya nggak hilang tapi disimpan. Jadi Vespanya di towing tuh cuma sekedar modus aja ternyata. Karena sebenarnya dia udah capek di jalan gitu. Ya cerita-cerita kayak gitu bakal diungkit terus tuh kalau pas ngopi atau pas ketemuan tuh. Teman-teman ada gak cerita tentang modus atau pulangnya pengen di towing tapi pakai alasan-alasan gitu? Ini ada bus MGI. Kita coba salip dulu kali ya. Soalnya agak gimana gitu kalau di depan ada kendaraan besar gitu. Maksudnya gini, kalau di depan kosong, visibilitas kita kan enak tuh. Jadi bisa luas memandang gitu, mata nih enak gitu liatnya. Bentar, kita coba salip kita. Oke, aman. Iya, beda kalau di belakang mobil terus gitu. Pandangan agak kurang maksimal. Jadi kadang kita nggak tahu di depan ada lubang gitu. Yang di mobil nggak kena tapi di kita kena gitu. Kira-kira gitu ya maksudnya ya. Iya tadi bus MGI ya, jurusan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Masih aktif ya di 2023 ini. Untuk tarifnya ternyata cukup terjangkau gitu, Rp45.000 dari ujung Pelabuhan Ratu sampai ke Sukabumi. Dan jam keberangkatannya cukup banyak gitu. Teman-teman bisa lihat jadwalnya di sini. Jadi ingat ya, tahun 2000-an gue pernah sekali cobain bus MGI. Saat itu masih tinggal di Depok, dan waktu itu ada bus MGI tujuan Depok Bandung. Saat itu tarifnya lumayan ya, sekitar 50.000. Ya cukup mahal ya untuk ukuran mahasiswa saat itu. Teman-teman ada kenangan nggak tentang bus MGI? Boleh banget tulis di kolom komentar. Seperti biasa, sehari sebelum perjalanan atau malamnya ya, malamnya kemarin malam sebelum touring itu gue mapping cuaca. Jadi gue coba lihat-lihat perakiran cuaca, dan alhamdulillah hari ini diprediksi atau di perakiraan cuaca berawan atau cerah berawan menurut website BMKG. Aduh, ini masjid gue inget banget tikungannya nih. Nah, oh iya bener. Nah ini nih, gue pernah jatuh nih di sini nih. Jatuh gue asli. Gara-gara ya itu pakai ban licin waktu dulu. Alhamdulillah kenyang ya, makan siang di warung Padang ini sebelah kiri tadi. Ini tulisan selamat datang di kawasan Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Park. Cukup panjang ya tulisannya tadi.
Padahal kalau menurut Google Map yang gue baca tadi di pas lagi makan, masih jauh tuh geoparknya. Ini di depan belok kiri aja ya. Kalau lurus tuh ke sana tuh ke Pelabuhan Ratu. Yuk kita belok kiri pelan-pelan di sini. Nah, patokannya ada pos polisi nih. Iya, tadi gue makan pakai rendang sama perkedel plus teh anget. Totalnya 19.000. Lumayan lah. Mantep banget porsi nasinya tadi. Dan yang gue suka tuh bumbu rendangnya gurih banget. Top deh, rekomen buat makan di situ dulu sebelum lanjut ke Geopark Ciletuh. Untuk pom bensin sendiri semalam gue coba mapping, ternyata agak sedikit ya. Cuma ada tadi tuh di setelah jembatan yang tadi lewat di sebelah kanan tuh. Jadi ada jembatan lewat dikit, nanti sebelah kanan ada pom bensin. Ya untungnya gue tadi isi full ya, 80.000. Ya semoga cukup sampai nanti keluar dari daerah Geopark sini. Ya lanjutin cerita tadi tuh, kalau dulu gue pernah jatuh di tikungan masjid yang tadi dilewat tuh sekitar tahun 2016 silam. Jadi itu pas di tikungan dulu tuh ban gue agak slip gitu, ban belakang. Gue nggak pernah ngalamin sebelumnya gitu. Soalnya gripnya gue cek juga masih bagus, kembangannya masih bagus. Ya nggak bisa diharapkan sih dari ban murah harga di bawah 200.000. Gue inget dulu belinya sekitar 160.000 apa. Ya udahlah, jadikan pelajaran aja, alias nggak akan beli ban itu lagi. Lumayan tuh dulu dengkul kiri berdarah, bodi Vespa lecet lagi ya. Terus juga celana jeans bolong. Ya padahal waktu itu gue mau datang ke kondangan kawan kuliah gue di daerah Pelabuhan Ratu. Gue lupa nama tempat persisnya di mana, yang pasti deket Gor Pon Jabar 2016. Oh ya, minus lain dari ban itu juga gampang kena paku. Gue beberapa kali lewat jalan protokol ya di Jakarta ya, itu berapa kali bocor juga tuh. Mungkin karena karakternya soft kompon kali ya. Ngomongin kuliah, dulu gue kuliah belum pakai motor tuh, alias masih ngandelin transportasi umum. Jadi berangkat dari rumah, naik angkot ke terminal, lalu jalan kaki dikit ke stasiun buat lanjut naik kereta. Sebenarnya bisa sih dari terminal naik angkot lagi, tapi gue milih naik kereta. Ya alasannya nggak lain untuk efisiensi uang jajan. Soalnya kan kalau naik angkot kan mesti bayar lagi. Nah kalau dulu tuh naik kereta masih bisa ya, nggak bayar atau nggak beli tiket. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya nama juga masih muda ya, jiwa rebel atau anarkinya masih menggelora. Jadi dulu gue pikir ngapain bayar kereta kalau kualitasnya masih buruk gitu. Nah dulu tuh gue kalau naik kereta, spot favorit gue tuh di pintu, tapi bukan di tengah-tengah pintu ya, tapi di pinggir pintu. Nih posisinya di sini nih, jadi masih bisa pegangan, cukup satu tangan aja. Ya alasannya karena jarak gue deket gitu, alias cuma 2 stasiun gitu. Stasiun Depok Baru, stasiun Pondok Cina, stasiun UI gue turun. Terus juga naik atau berdiri di pintu juga adem tuh. Kalau di dalam kan udah pasti gerah banget, karena KRL zaman dulu kan cuma kipas doang. Naik di atas juga pernah ya beberapa kali, atau di atap ya.
Itu juga kalau habis pulang main gitu selepas kuliah, biasanya gue nebeng sampai stasiun Tebet atau stasiun Gondang Dia. Nah, kalau dari stasiun Tebet atau stasiun tersebut kan di jam kerja kan udah pasti padat banget kan. Nah, kalau berdiri di pintu juga udah pasti capek karena perjalanan jauh gitu, dari Tebet atau dari Gondang Dia menuju ke Depok Baru gitu. Ya udah naik di atas aja atau di atap. Dan kalau kalian nggak bisa manjat, tenang aja, banyak atapers atau sebutan penumpang yang naik di atap kereta ya, yang akan bantu kalian buat naik ke atas dengan menjulurkan tangan mereka ya ke bawah. Tapi inget tuh, kalau di atas atau di atap harus waspada juga gitu. Misal kayak abis stasiun Cawang tuh mau ke arah Duren Kalibata tuh kan masuk kolong tuh ya, kolong Cawang. Nah itu kepala harus ditundukin dikit gitu biar nggak kena kabel listriknya. Terus juga jangan deket-deket bagian itunya ya, apa, pantografnya, karena itu ngeri banget tuh, bisa kesetrum. Dan kalau naik di atap dan mulai gerimis, mending langsung turun dan pindah ke dalam aja ya kalau pas keretanya lagi berhenti di stasiun, atau turun di stasiun berikutnya. Karena gue pernah tuh pas di stasiun Pasar Minggu gerimis kondisinya, posisi gue lagi di atap dan gak sempet turun, alhasil basah ya gak. Karena biarpun jarak dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun berikutnya tuh stasiun apa, Tanjung Barat, cuma satu stasiun gitu, tapi lumayan jauh juga. Untung waktu itu gue pakai sweater ya, jadi sweater gue yang basah dimasukin ke tas. Kalau celana juga agak basah tapi gak gitu kelihatan gitu, basah dikit karena gue duduknya menghadap ke belakang kereta berjalan ya. Terus juga naik di atap juga bukan berarti resikonya kesetrum atau jatuh ke bawah doang. Ada resiko lain yang nggak pernah gue duga sebelumnya gitu. Kayak misal dulu para penumpang yang di atap tuh tiba-tiba disemprot pakai air berwarna ya, kayak air dicampur sama wantek tuh atau pewarna baju tuh. Alhasil dulu sweater gue juga yang lain tuh pernah berwarna biru juga tuh kena semprot tuh pas lagi di atap. Ya langkah tersebut dilakukan agar PT KAI ya, biar penumpangnya jangan lagi naik di atas gitu. Tapi kalau ngomong tempat paling nyaman di kereta KRL ya, komuter lain, saat jam pulang kerja tuh masuk ruang masinis. Tahun 2004 atau 2005 tuh dengan modal Rp1.000 bisa masuk ke ruang masinis, nggak ada desek-desekan ya kayak di gerbong penumpang gitu, plus bisa nikmatin pemandangan. Syukur-syukur bisa di sambungan antar kepala kereta ya. Nah di situ tuh nggak ada masinisnya gitu, nggak ada mintain duit. Tapi ya gitu, kalau di ruangan favorit mustahil ada space atau ada tempat kalau pas lagi jam sibuk, alias nggak bisa masuk karena udah penuh orang di dalamnya. Ini pantesan jalanan nanjak terus ya ala perbukitan. Ternyata di atas sini ada kebun teh sepanjang kiri kanan nih, kebun teh. Namanya Kebun Teh Surangga, milik swasta ya, milik PT Perkasa Nusaguna. Lanjut ngomongin kereta lagi. Dulu tuh segala macam pedagang tuh ada di dalam kereta. Dari mulai pedagang asongan ya, pedagang rokok atau minuman, sampai pedagang VCD ada di dalam kereta. Kalau siang tuh gue ingat banget tuh kalau pulang kuliah jam 2-an kan kereta agak lengang tuh,
ada aja pedagang tuh yang warah wiri. Belum itu gembel yang nyapu tuh, yang apa, lantai kereta kan dulu kotor banget, orang buang apa aja di lantai kereta. Nah terus dulu tuh ada yang nyapuin tuh bocah-bocah biasanya. Nah sapuin sampahnya tuh bukan dikumpulin dimasukin tempat, tapi dibuang di pintu kereta keluar. Gokil emang. Belum lagi dulu barang itu ya, bawaan penumpang tuh zaman dulu tuh ajaib banget. Dari mulai orang atau pedagang sayur tuh bawa apa, pikulannya, sampai orang ya bawa tangga bambu yang gede banget tuh buat jualan. Terus bawa lemari kecil juga ada. Yang pedagang yang keliling tuh pedagang pikulan tuh yang bawa lemari kecil. Belum lagi itu tuh komplotan copet. Kenapa aku nyebutnya komplotan? Karena mereka tuh beroperasi dengan tim, harus kerja tim. Yang pertama banget pasti tuh ada yang metik namanya, atau eksekusi. Terus ada yang namanya, ada yang passing, atau oper ke kawannya lagi, yang satu lagi. Nah yang terakhir tuh biasanya orang bilang ada yang gendong, alias yang pegang barangnya. Gokil ya. Profesional banget anjir timnya mereka. Kenapa gue tahu nama-namanya ya, dulu gue pulang kuliah nongkrong dulu di stasiun Depok Baru tuh. Biasanya tuh ada temen gue Yogi tuh duduk di peron Jakarta ya. Jadi gue turun dari arah Jakarta terus masuk ke terowongan, naik ke atas ya kan. Atau di peron Jakarta tuh ada yang nongkrong tuh di pintu sebelah kiri ya kalau lihat dari peron Bogor. Ya apa namanya, di kolong juga gue dulu, kolong itu ya apa namanya, peron dulu ada penyanyi stasiun ya, pengamen maksudnya, pengamen itu lengkap tuh sama bandnya gitu. Nah ada kawan gue almarhum Ronald ya, megang bass betot tuh, suka nyanyi. Ronald anak Citayam. Nah apa namanya, pokoknya jangan ketipu deh sama penampilan copet, karena mereka tuh biasanya rapi banget, alias ya layaknya orang kerja aja atau orang kantoran gitu, rapi. Pokoknya kenyang banget deh pengalaman gue naik KRL zaman dulu gitu. Ya alhamdulillahnya sejak reformasi kereta api ya di era Menteri Pak Ignatius Jonan, wajah kereta api Indonesia kini jauh lebih baik. Ya meskipun ada kekurangan, tapi sebenarnya jauh lebih baik dari zaman dulu. Ini ngomongin traffic ya, hari ini ya cenderung lengang aja gitu. Paling tadi di Bogor agak ramai gitu. Emang udah paling bener deh liburan atau jalan-jalan pas weekday gitu, atau pas hari kerja gitu ya, gitu macet ya. Paling jangan balik atau pas jam pulang kerja di Bogor gitu, kayaknya mulai macet tuh jam pulang kerja. Tapi kayaknya sih gue nggak bakal lewat Bogor sore deh, karena jam segini aja masih di sini gitu. Ya udah, kita nikmatin lagi perjalanannya. Ini kenapa videonya panjang, gue biarin panjang ya, maksudnya biar teman-teman bisa lihat seenak itu jalanan mau ke Geopark gitu, jalanannya, tikungannya gitu. Ini ternyata gue salah jalan ya, harusnya belok kanan tadi tuh ya, yang di pertigaan ini nih gitu, terus menyisir pinggir pantai dan langsung ke Geopark. Ya gue pikir dengan ngikutin marka kuning akan langsung di pesisir pantai, tapi kok tiba-tiba di perbukitan kebun teh, terus kok mengarah ke ujung genteng, bukan di pinggir pantai. Mungkin gue terlena kali ya, terlena nikmatin jalanan berliku ini gitu, sampai lupa buka HP ya buat cek Google Maps itu.
Ya gitu deh kelemahannya touring kalau nggak standby atau pasang terus Google Map di dashboard motor. Ya udah, akhirnya gue coba menepi sejenak nih ya buat lihat Google Maps, dan nanti di depan langsung belok kanan ya. Nama pertigaannya Pertigaan Waluran. Dari Pertigaan Waluran lurus aja ya, ikutin arahan Google Maps. Ya alimai juga sih gue nyasar gitu, karena gue dapet view perbukitan ya dengan pemandangan kebun teh gitu. Terus ini juga pemandangannya mantep nih, kayak si hutan karet ya. Ya gitu ya, enaknya touring tempat yang baru gitu. Kadang kalau ada pas lagi salah jalan gitu justru nemuin tempat yang seru gitu. Ini ngomong-ngomong bensin gue menipis nih ya. Boros banget. Sekedar info aja ya, kalau Vespa gue ini Vespa LX 150 ini yang injection ya, ini kapasitas tangkinya sih lumayan gede ya, 8 liter. Tapi tenang aja nih, kalau jarumnya udah ke bawah gini masih ada bensin res ya, sekitar 3 liter lah sampai bener-bener habis gitu ya. Tapi jangan dibiarin sampai bener-bener habis ya, karena kalau dibiarkan terus-menerus konon dapat merusak fuel pumpnya. Dan kalau fuel pumpnya udah kena ya atau udah rusak, gila tuh, mahal banget tuh gantinya. Yang gue cek tuh sekitar sampai 2 jutaan. Gila banget gitu. Ya udah, paling nanti gue isi bensin eceran aja ya, atau Pertashop dulu buat sementara. Ini gue pakai sarung tangan baru, enak banget meskipun ada bahan kulitnya atau leathernya ya, tapi tetap adem gitu. Dan yang paling utama modelnya sih cakep banget. Nggak salah sih kalau harga jualnya saat itu ya tembus 250.000. Tapi gue beli pas promo ya, cuma 50.000 doang, alias diskon 80%. Mantep banget kan? Mungkin buat ngabisin stok kali ya. Velcro-nya juga enak gitu kan, terus warnanya biru, catching gitu, terus ada tulisan Zulu-nya enak banget di pinggir. Ini pertigaan Malerang. Kalau lurus ke sana bisa mengarah ke ujung Kulon ya. Kita langsung ambil kanan aja gitu. Nah ini nih, ada gapura tulisan Cileteh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Park. Dan ini ternyata jembatan ini jembatan jalur irigasi ya. Ini di Indomaret Taman Jaya Ciamas, kita langsung belok kiri aja. Terus juga di Alfamart Taman Jaya kita lurus terus. Alhamdulillah ketemu juga pom bensin nih kan. Tadi sih pertama kayak 40.000 dulu, dengan harga per liternya masih Rp13.300 di bulan ini nih, September 2023. Seperti biasa waktu istirahat gue manfaatin buat buka angkat bagasi agar cepet dingin. Alhamdulillah ya, lumayan lama tadi istirahat di pom bensin, nggak lupa sambil minum sama ngemil biskuit. Gue ada stok biskuit sih tadi di bagasi. Ya gitu deh kelemahannya Vespa, yang mesinnya cepet banget panas. Ya meskipun selama ini nggak ada kendala sih kalau mesinnya panas, tapi kasihan aja kalau mesin dibiarin panas terus menerus gitu. Makanya kalau pas berhenti atau pas istirahat, gue sempatkan untuk buka bagasi. Jadi joknya dibuka, terus bagasinya bisa diangkat tuh.
emang gitu ya desainnya Vespa ya, jadi bagasi bisa diangkat agar memudahkan itu perawatan gitu pas lagi servis gitu. Kalau motor biasa kan kelihatan gitu dari bagian samping gitu, kalau Vespa tuh enak gitu, tinggal angkat bagasi aja. Iya, kenapa cepet banget panas ya? Jadi teknologinya masih pakai kipas tuh teman-teman buat pendinginan mesinnya. Aduh. Ini hati-hati ya, tikungannya tajam juga nih. Udah tikungan turunan lagi. Pastiin teman-teman motornya remnya dalam kondisi baik ya kalau main ke sini. Iya, cepet banget panas karena masih pakai kipas buat pendinginannya, alias belum pakai radiator. Ya, mungkin di negara asalnya kipas ini dipercaya cukup mampu untuk mendinginkan mesin. Tapi kan beda ya kalau di negara tropis kayak di Indonesia gitu. Kayaknya kipas nggak mampu tuh, harus tambahin radiator kali ya biar cepet dingin. Udah gitu letak mesin Vespa tuh kayak mangkok ya teman-teman. Jadi mesinnya itu di dalam bodi, di bagian bawahnya gitu, layaknya mangkok gitu. Jadi kalau mangkok terbalik, nah di dalamnya tuh ada mesin Vespa gitu. Jadi hawa panasnya ngumpul di bawah, nggak keluar. Nggak heran sih kalau waduh, ada yang longsor ya di depan. Tadi ada rambunya. Iya nih, pasti rawan longsor nih daerah sini nih. Karena tipe kontur jalannya begini. Iya, nggak heran ya. Nah, dia nih longsornya nih, ya Allah. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Iya, nggak heran ya kalau barang-barang yang ditaruh di bagasi Vespa itu bakal panas banget. Air minum gua aja jadi air hangat tuh kalau taruh di bagasi tadi. Dan yang pastinya nggak disarankan taruh benda-benda elektronik kayak power bank gitu di dalam bagasi Vespa. Ya, hal ini diperparah ya dalam tanda kutip diperparah dengan bodi Vespa yang berbahan plat besi. Makin panas deh itu bodi dan bagasinya. Oh ya, tadi ternyata itu pom bensin baru ya, alias belum ada di Google Maps. Nama daerahnya sih tadi gue cek di peta tuh Taman Jaya. Jadi nama pom bensinnya pom bensin Taman Jaya kali ya. Untuk toiletnya gue bersih, semoga terus terjaga ya kebersihannya. Soalnya tadi gue juga ke toilet tuh harus copot sepatu dulu biar bersih. Ya lumayan lah ada pom bensin di sekitar situ, biar bisa ngebantu nih sambil cek Google Map ya, ini jalannya bener gak ya, karena gue nggak standby HP terus menerus nih. Oke, bener deh, masukin kantong lagi. Mantep kan teman-teman pemandangannya, viewnya. Iya ya, lumayan ya ada pom bensin di sekitar situ biar bisa ngebantu warga sekitar, biar nggak repot-repot gitu atau nggak jauh-jauh cari pom bensin. Ini nih gue menyebutnya jalur menyenangkan kedua. Setelah tadi nikmat banget di perkebunan teh atau di kebun teh ya, nah yang kedua ini rutenya mantap banget. Kontur jalannya cenderung menurun setelah tadi kita berada di atas ya. Oh ya, tadi gue juga sempat berhenti tuh istirahat di warung di samping Geopark Ciletuh Amphitheater Panenjuan. Ini tempatnya di sini nih.
Itu teman-teman, kalau teman-teman mampir di situ, view-nya mantep banget. Tuh sampai merinding nih gue ingetnya. Asli, teman-teman tuh harus mampir di warung itu. Jadi kita tuh seolah-olah berdiri di atas perbukitan ya, yang memandang jauh ke daratan di bawahnya gitu. Atau bisa juga lihat laut tuh dari situ tuh. Ya sayangnya warungnya tadi tutup, jadi nggak bisa jajan. Cuma istirahat aja, ngeliatin pemandangan, bengong sebentar, minum. Ya gue janji sih kalau gue touring ke Geopark lagi nih, gue pasti mampir di warung itu buat jajan, buat istirahat. Ya doain ya teman-teman, biar semoga diberikan kesehatan dan umur panjang biar bisa touring terus. Ngomongin kebun teh ya, tadi kita kan lewat kebun teh, gue jadi inget kontennya. No teman-teman, kita tadi bayangannya di atas di sana, sekarang kita di bawah tuh di atas sana sebelah kanan, sekarang kita di bawahnya, kira-kira begitu deh. Iya, gue jadi inget kontennya Oza Sudewo ya, yang bahas kenapa orang Jawa pilih teh manis sementara orang Sunda teh tawar. Beliau bilang kalau zaman Hindia Belanda 80% ya perkebunan teh itu ada di area Jawa Barat. Gini maksudnya, teman-teman bayangin kalau teman-teman tinggal di suatu daerah yang dikelilingi banyak kebun teh, tentu teman-teman akan mendapatkan akses teh yang melimpah atau teh yang kualitasnya lebih baik dibanding di luar daerah tersebut gitu kan. Dan karena dapat kualitas tehnya yang lebih baik, teman-teman bakal menikmati tehnya itu apa adanya, alias nggak perlu ditambahin apapun. Sementara di Jawa Tengah atau di Jawa Timur disetting oleh Hindia Belanda itu untuk perkebunan tebu, makanya pabrik gula banyak terdapat di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi karena banyaknya gula gitu, pabrik gula di daerah Jawa Tengah Jawa Timur, makanya semuanya mereka gulain tuh. Makanya kalau teman-teman kulineran gitu punya kecenderungan lebih manis dibanding provinsi lainnya di seluruh Indonesia ya. Makanya ketika ada teh, mereka tambahin gula deh tuh. Oke, kira-kira begitu ya penuturan dari Oza Sudewo, yang ternyata beliau tuh seorang Indonesian tea spesialis. Jadi ngomong ahli ya. Dia juga pasti udah hatam banget, udah riset sana sini. Ini jalanannya cenderung turun menerus ya maksudnya teman-teman, karena sebentar lagi kayaknya mau masuk pinggiran pantai nih rasanya nih. Ini jalannya lumayan agak besar ya dibanding tadi pas turun tadi di atas itu. Tapi teman-teman harus tetap hati-hati kalau ada mobil yang papasan. Sayangnya ini musim kemarau ya, jadi kuning gitu kan, kering. Kalau musim penghujan mungkin lebih banyak kali ya pemandangan hijaunya nih. Apalagi di sini nih, di daerah mematang sawah nih kanan kirinya. Ini kalau lagi padinya tumbuh gitu bagus, enak nih warnanya hijau pasti. Ini ada plang penunjuk jalan, kanan Curug Cimarinjung, kiri Pantai Palangpang. Kita ambil kiri aja ya, sesuai arahan Google Maps.
patokannya SD Negeri Tegal Caringin. Nih SD-nya nih ya. Masya Allah, lapangan bola cakep banget view-nya. Hembusan angin laut udah mulai terasa nih ya. Terus juga sebelah kiri juga rasanya ini udah mulai landmark geopark. Nah, itu sebelah kiri juga ada pintu masuk pantai, banyak ya akses pantai. Teman-teman masih ada yang inget gak perbedaan angin laut sama angin darat? By the way, sebentar nih, di sini banyak banget nih tempat penginapan. Jadi teman-teman bisa pilih tempat penginapan. Tuh di sebelah kanan juga ada, cakep tuh. Iya, jadi perbedaan angin laut sama angin darat ya. Jadi gue lihat dulu deh, coba make sure sebentar. Oke, gue sebelah mana nih ya? Oh, di situ, ke sebelah kiri nih. Kita cari pintu masuknya. Ya, jadi perbedaan angin laut sama angin darat. Jadi itu angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Biasanya terjadi di siang hari gini nih, pas lagi ada matahari muncul ya. Ini kita langsung belok kiri aja, ada gapura ini. Nah, kalau di malam hari namanya angin darat, di mana angin dari darat berembus ke laut. Jadi kebalikannya ya, kalau malam-malam tuh angin dari darat berembus ke laut. Ini mana tulisan signature-nya? Oh, ada itu tuh sebelah sana tuh, sebelah kiri. Kita ambil lagi sebelah kiri. Ini situ juga bisa pantai. Kita ambil sini aja nih. Lumayan sepi ya di hari Kamis ini nih. Matahari juga sunsetnya bagus banget nih. Oke, masuk aja di sini. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 5 pas. Sampai juga di landmark atau tulisan Geopark Ciletuh yang terletak di Pantai Palangpang. Coba parkir depan sini kali ya. Gue mau foto soalnya. Ya, pantainya masih ada banyak pasir di sini, pasir. Sampai ke sini. Oke, ngambil gambar udah. Gue coba jalan-jalan juga tadi ke ke pinggir pantainya gitu. Lumayan juga tadi istirahat, agak lama istirahat sambil minum sama jalan kaki tadi ya ke pinggir pantai. Nggak lama, cepet-cepet aja karena gue bingung mau ngapain. Tunggu, ini Masya Allah, itu Curug Cimarinjung ya tadi ya, yang tulisan terpelangnya. Bagus banget pemandangannya. Ini di sisi kiri ada penginapan lagi ya, keren juga tempatnya, viewnya juga cakep lagi. Namanya Villa Padi Ciletuh. Boleh juga tuh rekomendasi nginep suatu saat nanti. Ini setelah villa tadi, tanjakannya banyak yang lumayan ekstrim nih ya. Pokoknya teman-teman hati-hati kalau nanjak di daerah sini gitu. Harus ngambil ancang-ancang jauh tuh, terutama untuk motor matic ya. Iya, tadi di pantai gue nggak lama, cepet-cepet aja karena bingung mau ngapain gitu. Soalnya nggak ada sinyal tuh, saya nggak percaya. Padahal gue pakai provider Telkomsel ya, yang udah menjelajah banyak kota. Gue berapa kali ada kerjaan keluar kota gitu, aman-aman aja gitu. Sampai di pelosok desa juga gue masih kuat. Aduh, ngomong kuat nih, Vespa gue kagak kuat nih nanjak. Pokoknya jalanan ekstrim atau tanjakan ekstrim bakal banyak nih di sini nih. Itu salah satunya. Nanti ada satu lagi di depan gitu.
iya baru kali ini gue nggak ada sinyal gitu, padahal di tempat wisata gitu. Kalaupun dulu nggak ada sinyal, itu tuh dulu tuh waktu nyebrang ke Lampung ya, ya wajar lah, itu kan di tengah laut atau di kapal gitu kan, ya nggak ada sinyal gitu. Ya semoga kedepannya Telkomsel bisa memperluas jangkauannya ke daerah Geopark Ciletuh ini. Jadi pemandangannya bagus, coba gue puter balik dulu. Ya gitulah enaknya touring sendirian ya, bisa puter balik bebas gitu. Masya Allah, cakep banget lautnya dari sini. Sunsetnya juga bagus banget, mataharinya Masya Allah. Pokoknya teman-teman bakal terngiang-ngiang deh kalau habis pulang dari sini gitu, jalanin. Oke, kita balik lagi, kita nanjak lagi. Ya Allah tuh motor kasihan gak kuat sekeluarga, atau lagi ada trouble ya. Ya semoga bisa terselesaikan kan ya masalahnya. Ini jalanannya bagus ya, ada beberapa kali tambalan doang. Ini sebelah kanannya ada Villa Soka ya, itu juga view-nya bagus. Pokoknya di depan sini nih ntar ada tanjakan ekstrim nih. Yuk coba kita gas. Duh sayangnya tadi nggak sempet kerekam ya, karena males banget balik lagi turun lagi. Ya pokoknya gas terus. Ini pertigaan Cimarinjung itu, terus view-nya masih akan terus tetap cakep di sini. Oh ya, untuk pantai Palangpang sendiri punya sejarahnya ya, atau ceritanya ya. Jadi kata Palangpang itu merupakan kata serapan dari bahasa Sunda palang dan plang yang berarti pintu masuk. Tapi ada versi lain juga tuh yang menyebutkan bahwa kata Palangpang berasal dari kata palang-palang yang berarti kayu atau bambu di dalam perahu. Ya berkaitan juga ya dengan budaya masyarakat zaman dulu yang pakai perahu buat cari ikan atau sebagai alat transportasi. Tanjakannya lumayan berat nih ya. Oh ya, predikat nama Geopark di Ciletuh ini juga melalui proses panjang ya. Tercatat sejak tahun 2014 berbagai upaya telah dilakukan gitu. Dimulai sebagai Geopark Ciletuh, menjadi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, hingga menjadi UNESCO Global Geopark atau UGG di tahun 2018. Dan predikat sebagai geopark antara lain karena itu ya, memiliki keanekaragaman fenomena geologi ya, terus juga memiliki keanekaragaman biologinya juga gitu. Dan yang gak ketinggalan memiliki keanekaragaman budaya. Nah ini nih Puncak Dharma, jadi teman-teman bisa melihat view di bawah tuh sambil beristirahat. Ada banyak warung di sini. Gue tadinya mau lurus ke sana ya, jadi sehabis gue foto ke bawah gue belok ke sana tuh, tapi karena Google Map-nya mati gitu kan, ternyata gue salah jalan gitu. Ini sebenarnya gue puter balik ya, jadi gue mau ngasih tahu teman-teman spot paling enak buat nongkrong dan gak ada tukang parkirnya. Nih di sini tuh sebelah kanan tuh yang ada motor-motor duduk, ada anak kecil juga duduk situ, itu spot paling enak. Jadi kita tadi dari arah bawah sana naik ke atas, dan gue sengaja puter balik biar ngasih tahu teman-teman kalau spot paling enak gue di situ tuh. Tuh view-nya mantep ya, ngeliat sunset ya dari atas. Nah gue dari bawah tadi naik ke atas tuh lumayan effort banget tuh teman-teman. Tanjakannya lumayan panjang ya. Untungnya bisa
ambil ancang-ancang dulu tuh dari jauh tuh. Iya, seperti yang tadi gue bilang ya, gue sempet salah jalan karena nggak ada sinyal. Jadi Google Maps-nya nggak bisa bekerja ya, dan gue ngasal aja gitu, main jalan aja gitu. Pokoknya kalau udah di puncak Dharma tadi ya, teman-teman jangan ke arah jalan Cingaleng 2. Karena apa? Karena buntu, alias aspalnya habis cuma sampai ujung. Gue nggak tahu ada jalan lagi apa enggak kalau off-road gitu lewatin tanah-tanah. By the way, teman-teman sadar gak nih kalau sarung tangan gue berubah? Nggak sarung tangan aja sih, jaketnya juga berubah. Tuh, semenjak di puncak Dharma tadi jalannya cenderung menurun ya. Iya, kenapa sarung tangan gue sama jaket gue berubah? Karena di video yang ini gue ambil ulang lagi ya, di waktu yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya video diambil di 21 September 2023, nah video yang ini gue ambil di 31 Agustus 2024, alias hampir setahun selisihnya. Nih, gue suruh duluan nih, siapa dia, tunggu gue cerita dulu. Jadi kondisinya waktu itu baterai Action Cam ya, itu full memorinya gitu. Ya agak kesel sih karena gue nggak bawa card reader ya, kayak USB OTG gitu dimana langsung colok HP gue bisa langsung gue backup gitu. Dan kesel karena waktu itu udah nggak bisa rekam lagi momen-momen yang bagus kayak gini nih. Makanya di chapter terakhir video kali ini nih, sengaja gue nggak potong karena banyak banget bagian bagusnya gitu, biar teman-teman bisa merasakan touring ke Geopark ini gitu. Nah, untuk kali ini gue nggak sendirian, alias bersama temen gue tuh di depan, namanya Wahid. Sebenarnya dia teman bini gue sih, teman sekolahnya gitu. Jadi karena gue sering ketemuan di momen arisan atau sebagainya gitu, jadi gue kenal akrab sama dia tuh. Nah, dia pengen ngerasain touring dengan pemandangan enak tapi nggak perlu nginep. Ya udah, gue suruh atau gue saran ke Geopark. Dan temen gue ini pakai Yamaha Aerox 155 ya. Duh, hati-hati teman-teman, sini banyak turunan patah ya, curam ya, lumayan jauh tuh temen gue di depan. Ya cukuplah untuk jaga jarak sekian, jalanan terus nurun. Ya, temen gue pakai Yamaha Aerox 155 yang lumayan kencang juga larinya. Ya untungnya Vespa gue bisa ngimbangin ya. Biar tua gini juga tarikannya masih mantep nih. Ngomong-ngomong soal ngimbangin, teman-teman percaya nggak kalau Vespa gue ini dulu pernah menang lawan King? Serius, asli. Jadi gini ceritanya, gue ingat banget dulu tahun 2015 ya, gue mau touring ke Semarang gitu. Pas di Pantura gue papasan tuh sama King yang dikendarai oleh warga lokal gitu. Kondisi gue udah sekitar 80 km per jam ya, jadi lumayan kenceng tuh, stabil kan, kenceng. Gue iseng naikin speed lagi gitu, jadi bukan start dari nol ya, alias speed gue udah tinggi. Ya nama juga baru pertama kali jalan jauh ya, dan pengen tahu gitu kemampuan Vespa gue kayak gimana gitu. Nah itu King makin panas ya, nggak disangka gue mau ngajakin balapan. Ya udah, gue naikin lagi, gue ngimbangin terus di belakang dia aja gitu, dan beberapa kali gue nyalip dia gitu. Lumayan lama tuh pertempuran tuh ya. Sekitar 10-15 kilo lah, karena truknya lurus aja gitu. Tapi pas gue udah di depan tuh,
lama-lama kok gue ngeliat di spion kok dia melambat gitu kan, tapi dia tetap di belakang gue gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk pelan aja gitu. Wah, kok nggak balapan lagi ya, ini gue menang apa gitu kan. Jadi teman-teman tahu gak kenapa gue menang? Ya pertama, satu karena Vespa gue masih masih baru banget ya saat itu, jadi masih standaran semua gitu. Jadi di putaran atasnya bagus banget, stabil banget. Dan yang paling gue yakin sih kenapa gue menang adalah karena gue pakai helm full face. Sementara dia nggak pakai helm. Pedih dia tuh mata. Ya kalau cuma jalan santai ya atau jarak deket sih mata nggak gitu berasa ya. Tapi kalau udah belasan kilometer dengan speed tinggi, gue yakin tuh mata pedih. Sayangnya waktu itu gue nggak pasang action cam ya. Walaupun pasang pasti seru banget itu. Nih kira-kira begini nih penampakan gue waktu touring ke Semarang. Ini jalanan turunan cakep banget ya. Tuh, cakep banget teman-teman, asli. Pokoknya sepanjang jalan ini cakep banget. Selepas dari Puncak Dharma sampai ke pesisir pantai cakep banget. Iya, tapi gitu ya. Pas pulang, gue sempet iseng tuh ketemu motor Yamaha yang saat itu belum familiar dan belum banyak beredar. Namanya Yamaha NMAX. Gue kalah tuh top speed sama dia tuh. Nggak tahu kenapa rasanya Vespa gue udah mentok banget. Itu berat banget lawan NMAX saat itu ya gitu. Jadi setelah gue googling keesokan harinya, gue coba cari tahu ternyata itu cc-nya lebih dikit, 155. Sementara gue cuma 150. Mungkin itu kali gue kenapa bisa kalah sama NMAX saat itu. Asli kenceng banget teman-teman. Oh ya, seperti janji gue tempo hari ya, touring Geopark kali ini nih yang di 2023 ini, akhirnya gue mampir ke warung tersebut bersama temen gue. Jadi istirahat ya, udah melakukan perjalanan panjang, gue sempetin istirahat dulu sama temen gue di warung itu. Nah ini nih hotel baru nih teman-teman, asli cakep banget, pinggir pantai gitu. Hotel bintang 3 atau bintang 4 ya, bintang 3 kayaknya. Di di daerah Geopark ini kayaknya itu hotel yang paling terbesar ya. Iya, gue mampir di warung itu ya sama teman gue. Jadi gue pesen pop mie sama Sprite kecil sekitar 15.000. Tunggu, ini ada puncak itu ya, puncak Gebang ya. Gue ngajak temen gue dulu, mau istirahat gak dia di sini. Nyata nggak mau istirahat dia. Mau foto aja dia udah. Dia bilang juga males kali ada tukang parkirnya. Udahlah, lanjut gas lagi. Ya, gue pesan pop mie sama Sprite kecil itu waktu itu sekitar tadi sekitar 15.000 ya. Ini gue lepas tangan dulu, enak banget di sini, kertekin tangan. Ya gue 15.000, sementara teman gue pesan Indomie telur ya, Indomie goreng sama Aqua sekitar 18 sampai 20.000 gitu, masih standar lah. Apalagi tempat wisata gini gitu. Tapi tadi ada yang bikin gue kesel tuh, karena pas lagi makan tiba-tiba disamperin nama bang abang yang ngasih karcis. Lah, gue lagi makan gue disamperin cari karcis. Terus gue tanya, buat apa nih Kang ya kan? Dia bilang buat kebersihan. Satu orangnya 5.000, jadi karena gue berdua naik motor jadinya 10.000 gitu. Ya udahlah, gue kasih aja gitu. Pas gue kasih, gue kira dia langsung bersih-bersih sampah sekitar sini ya. Nggak tahu dia langsung pergi. Bangke banget. Gue inget banget motornya motor Beat. Gue nyuruh temen gue untuk ini dulu ya, turunin speed ya.
Karena depan bakal apa namanya turunan paling curam nih kalau mau ke arah pulang nih. Teman-teman hati-hati di sini. Selain paling curam juga view-nya paling bagus di sini nih. Tuh lihat kan, curam banget kan. Banyak yang nongkrong di pinggir situ ya. Duh, ngeri banget ya turunan gini. Iya, gue kasih aja tuh ya kan, apa namanya 10.000 gitu. Ya udah dia langsung pergi gitu aja. Gue kira dia bersihin sampah sekitar sini, nggak taunya langsung pergi. Bangke dah. Pakai Honda Beat, knalpotnya brong ya. Tuh teman-teman, viewnya cakep banget. Terus pas abis selesai makan, gue bayar di warung. Gue bilang masih ibu warung gitu. Dia bilang iya maaf gitu, dia masih apa ya, abang-abang yang tadi tuh masih keluarga saya gitu, kata si ibu. Dan dia bilang uang retribusi itu nggak cuma buat kebersihan aja, tapi buat pemeliharaan lingkungan gitu, kayak bikin pagar di pembatas tebing ini gitu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau buat pemeliharaan lingkungan gitu kan. Yang gue kaget aja datang minta duit terus pergi gitu. kayak semacam uang parkir tapi mintanya 5.000 gitu kan, terus langsung pergi gitu. Soalnya gue dulu istirahat di situ nggak ada tuh apa namanya karcis gitu, atau disamperin orang dimintain duit gitu, nggak dimintain karcis retribusi, nggak ada. Ya masih waktu itu warungnya tutup, tapi gue duduk di situ nikmatin pemandangan, ya udah nggak dimintain duit. Terus juga tadi pas di apa landmark tulisan Geopark Cileteh ya, gue sama temen gue iseng ngobrol sama bapak-bapak yang ada di situ gitu. Jadi namanya Pak Bagas gitu, warga asli situ yang sedang JJS atau jalan-jalan sore. Ternyata beliau punya penginapan ya di sekitar sini. Gue nggak sempet tanya banyak gitu tentang penginapannya, gue cuma cerita experience jalan di sini, dan gue memuji pemandangan di sini, dan semoga terjaga ya kelestariannya ya. Buat yang pengen nginep di Geopark, gue bisa rekomendasi ini sama Pak Bagas, orangnya baik, top banget, jempolan. Di touring ke Geopark Cileteh yang kedua ini, gue pun pakai rute berangkat yang sama ya. Jadi berangkat lewat perbukitan Kebun Teh, pulangnya lewat ini nih, menyisir pesisir pantai. Jadi teman-teman bisa ikutin tips gue biar teman-teman bisa dapat 2 pengalaman yang kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau sebaliknya juga nggak apa-apa, jadi berangkatnya lewat menyisir pantai kayak gini, pulangnya lewat perkebunan teh juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada waktu luang yang lebih panjang, harusnya tambah minimal 1 experience lagi sih. Yang gue pengen tuh kayak main di curug atau air terjun. Soalnya di touring yang kedua ini gue berangkatnya memang lebih pagi dari sebelumnya, jam 8 gitu, sekitar jam 8. Tapi berhubung touring yang kedua ini di hari Sabtu, jadi jalanan di Bogor maupun ke arah Sukabumi lumayan padat ya. Terus juga tadi istirahat sholat zuhur di masjid dan istirahat makan di amphitheater tadi ya, cukup lama, jadinya nggak sempet main di ceruk atau di air terjun ya. Selain itu emang nggak ada agenda sih kalau kita tuh mau main di curug atau air terjun juga. Pokoknya tadi makan di amphitheater tuh sekitar jam 2:30 sore, nyampe landmark Geopark Cileteh tuh di pantai Palangpang ya, itu sekitar jam 4 sore.
jam setengah 5 cabut biar nggak terlalu gelap dan masih dapat pemandangan pesisir pantai yang cakep nih kayak gini nih. Tapi untuk jalanan di hari Sabtu ini nih ya cenderung lengang aja ya. Pak Bagas juga yang pemilik penginapan tadi juga cerita kalau orang-orang tuh kalau di weekend tuh biasanya nyampe Geopark Ciletuh tuh biasanya sore atau setelah maghrib baru mereka nyampe dan langsung pengen ke penginapan ya. Dan kabar gembiranya di Agustus 2024 ini teman-teman bisa bernafas dengan lega. Pasalnya sinyal Telkomsel sudah masuk di kawasan Geopark Ciletuh ini. Jadi tadi tuh gue cerita sama Pak Bagas kalau tahun 2023 waktu gue sendirian ke Geopark nggak ada sinyal gitu. Terus Pak Bagas cerita, iya benar, memang nggak ada sinyal waktu itu gitu. Terus beberapa bulan lalu petinggi Telkomsel ya area Jawa Barat tuh lagi main apa dinas gitu ya, gue lupa gitu. Pokoknya beliau lagi ke Geopark Ciletuh deh dan nggak ada sinyal gitu. Terus nggak lama setelah beliau nginep di Geopark, gue mau nunjukin teman gue itu ada masjid atau musola ya di pinggir situ, viewnya cakep banget. Temen gue si Wahid masih di belakang gitu. Tuh kan turunannya makin cakep banget, makin syahdu nih sore-sore gini. Ya, sepulang petinggi Telkomsel area Jawa Barat ya, nggak lama langsung dipasang tuh menara BTS untuk memperkuat sinyal Telkomsel di Geopark Ciletuh tadi tuh di pantai Palangpang ya. Ya alhamdulillah ya, sekarang teman-teman yang pakai provider Telkomsel bisa berwisata ke Geopark Ciletuh ini dengan nyaman. Alhamdulillah. By the way, pas video ini lagi diedit nih teman gue si Wahid masih terngiang-ngiang ya indahnya perjalanan ke Geopark Ciletuh ini. Emang sih tadi pas berangkat agak macet ya, makanya pas gue sarapan tadi gue bilang sama dia, tenang aja, macetnya pagi ini bakal terbayarkan kok dengan indahnya pemandangan nanti gitu. Dan alhamdulillah ya, dia puas banget dengan touring ini gitu. Jalanan turunan masih terus berlanjut, jalanan berliku ya, karena di pesisir pantai nih. Nanti tembusnya keluarnya ya yang pertigaan tadi tuh, yang tadi berangkat ke kebun teh gue ke skip gitu ya, hikmahnya ya gue ke skip di pas berangkat, jadi gue bisa dapat dua experience, perbukitan di kebun teh sama pesisir pantai. Oh ya, tadi gue juga sempat mampir ya ke tempat atau spot paling cakep menurut gue di sepanjang perjalanan pulang ini. Karena waktu itu nggak mampir dan baru kali ini gue mampir, jadi gue juga takjub sih tadi ngeliatnya. Pokoknya teman-teman harus mampir deh, dan semoga nggak ada ya yang mendirikan bangunan di spot itu gitu. Apalagi jangan sampai tukang parkir sih, malas aja gue. Kayak di Tugu 0 km Dieng tuh, mau foto aja ada tukang parkirnya, males banget. Oh ya, tadi hotel yang lumayan bagus yang tadi kita lewatin ya, sebelah kiri itu nama hotelnya Hotel Laska, hotel bintang 3 dengan view menghadap ke laut. Cakep banget deh pokoknya. Tapi kalaupun gue akan bermalam ya, mungkin gue akan nginep di penginapan punya Pak Bagas tadi sih, atau itu tuh referensi penginapan dari Kohadi ya, Hadi Oi, itu di deket Curug Sondong.
yang kalau pas buka pintu tuh view-nya langsung curug atau air terjun Sondong. Dia bilang sih nama penginapannya Red Doors near Ciletuh Sukabumi. Gue lihat titiknya di sini ya. Ya turunannya enak banget nih teman-teman. Oh ya, atau kalau ajak keluarga mungkin gue pengen cobain Ciletuh Hills. Bentukannya kayak pondok gitu, viewnya cakep banget. Dan yang paling gue suka sih ada itu ya, bathtubnya. Tapi bathtubnya di outdoor alias di luar, jadi kan enak tuh sambil berendam air hangat, sambil nikmatin pemandangan tuh sore-sore atau pagi-pagi ya kan. Ini apa namanya? Gue coba, ini sebelah kanan ada itu ya, Presto ya. Enak nih teman-teman kalau nongkrong sore-sore di sini. Ya, gue coba rekap biaya perjalanan dulu buat hari ini, terutama yang ini dulu ya, yang apa namanya, yang 2023 ya, waktu gue touring sendirian. Jadi berangkat kan bensin 80.000 tuh tadi, isi full. Makan nasi Padang tuh, yang sebelum masuk Gapura Geopark tuh 19.000, mantep banget rendangnya, gue suka banget, rekomen. Terus nyampe Geopark, pas turun tadi dari amphitheater, sebelum amphitheater itu ada gue isi bensin 40.000. Ini sebelah kanan resto juga, pokoknya enak nih, banyak restoran sini ya. Gue isi bensin 40.000 tuh di sebelum amphitheater. Terus yang paling gokil tuh pas udah selesai jalan dari sini nih, malam-malam gue ngemil lumayan banyak tuh, pakai pop mie, terus pengen coklat segala macem tuh, habis 40.000 tuh. 40.000-an lah. Ini sebelah kanan ada vihara ya. Terus gue isi bensin lagi ke rumah 40.000 ya, sekitar 220.000 lah perjalanan gue yang pertama ya. Ini rekap video perjalanan waktu berangkat yang pertama di September 2023, waktu gue sendiri ya. Gue berangkat lewat jalur yang itu dulu, pegunungan, turun ke bawah langsung pantai, bisa pantai, ketemu lagi di pertigaan, balik ke jalur Pelabuhan Ratu, masuk ke Bogor, langsung pulang ke rumah dengan total jarak 300 ya, hampir 327 km lah gitu. Makasih ya teman-teman udah nonton video ini. Sehat selalu buat teman-teman semua.